Daniel bisa menang sampai umur 85 tahun mengabdi, dipakai Tuhan luar biasa karena dia pemimpin yang otentik. Siapakah saudara pada saat tidak ada yang lihat? Saya beri judul The King's Best Friend, sahabat seorang raja. Jadi menurut saya dikisahkan di Daniel 6, kalau dulu di Daniel 2 itu Daniel adalah penasehat atau konsultannya raja. Ada apa-apa Daniel dipanggil. Tapi di Daniel pasal 6 ini Daniel adalah sahabatnya raja. Lebih daripada pegawai tinggi, lebih daripada penasehat, dia adalah sahabat raja. Apa yang saya pelajari, ini bukan menggantikan apa yang sudah terima dari Tuhan, tapi apa yang saya pelajari dari Tuhan waktu membaca berkali-kali Daniel pasal 6. Yang pertama adalah Daniel Management 101. Bagaimana sih manajemennya Daniel yang paling basic sekali? Ada 5 hal yang dia kerjakan. Yang nomor 1, yang namanya manajemen itu apa? Tugasnya besar, dibagi-bagi kerjaannya. Jadi dia lihat kerajaannya besar, kemudian dibagi-bagi. Nah, dikatakan di ayat 2 di sini bahwa raja berkenan. Jadi bukan gagasannya Darius. Kemungkinan besar gagasannya keluar dari Daniel yang mengusulkan kita bagi-bagi karena Daniel sudah 60 sekian tahun mengabdi di Babylon, dia tahu tantangannya apa saja, bagaimana bagi tugas yang terbaik. Jadi nomor 1, manage tugas yang besar baik di kantor, di gereja, di pelayanan, di keluarga. Job distribution, tugasnya dibagi dalam manageable size. Kalau tugasnya lebih besar dari kapasitas, akan gagal. Tugasnya terlalu kecil dari kapasitas orang, akan gagal. Jadi dibagi 120 satraps, ya. Dan saya rasa Daniel orang yang tepat karena dia ngerti sudah 60 tahun lebih dia ngurusi hal ini melalui Sadrah, Mesah, dan Abednego. Yang kedua, yang penting setelah pembagian tugas, manageable size, adalah appoint leaders. Ya, milih pemimpin-pemimpin. 120 wakil raja dipilih untuk bertanggung jawab terhadap 120 daerah tadi. Yang ketiga, dia kirim orang-orang ini, assign responsibility. 120 orang di-assign, diberi responsibility. Supaya clear, domainnya itu sebesar apa, skopnya di mana kekuasaannya, dan tanggung jawabnya apa. Role and domain clarity. Tanggung jawabnya apa, dikirim ke 120 tempat dengan tugas yang jelas. Ya, untuk mengumpulkan pajak, untuk menjaga keamanan, dan segala macam. Yang keempat, saya naik ke atas dulu, clear accountability. Ya, jadi ngangkat 3 orang menjadi supervisor 120 orang ini. Jadi ada accountability. Dikatakan supaya tidak ada kerugian bagi raja, perlu akuntabilitas, perlu pertanggungjawaban. 120 pemimpin perlu bertanggung jawab pada siapa. Nah, saya sering khawatir lihat pemimpin sekarismatik apapun, sehebat apapun dipakai Tuhan. Kalau tidak punya akuntabilitas, seringkali saya lihat ujungnya jelek. Ya, akan jatuh di tengah jalan, tidak akan kuat sampai akhir. Selalu harus ada akuntabilitas. Itu yang dibangun Daniel. Dan yang terakhir, leading by example. Dikatakan di situ dia di depan semua yang lain. Dalam performance, dalam kerja keras, dalam segala hal, dia exceed semua yang lain. Jadi leading by example. Ini 5 poin kita belajar dari manajemennya Daniel 101. Paling simple. Bagi tugas, dikelompokkan tugasnya, pilih pemimpin, dijelaskan
responsibility dan domainnya, skopnya, dibuat accountability, tanggung jawab ke siapa, dan memberi contoh bagaimana melaksanakannya. Yang ketiga, saya belajar dari Daniel apa? Tentang leadership 101. Ada 4 hal yang kita pelajari dari Daniel pasal 6. Yang pertama adalah laser focus and simple purpose atau goal. Dikatakan bahwa goalnya satu aja, supaya raja tidak rugi, supaya raja untung. Nah, kalau kita melayani Tuhan, kita harus punya goal yang sama. Tuhan tidak boleh rugi, Tuhan harus untung. Saya boleh rugi, tapi Tuhan tidak boleh rugi. Ya, ini Daniel mencontohkan goalnya simple. Raja tidak boleh rugi, tidak boleh ada korupsi oleh satraps, oleh gubernur yang lain, tidak boleh. Jadi goalnya satu, raja tidak boleh rugi. Yang kedua, pertama soal purpose, very simple, very focus. Yang kedua soal komitmen, dia commit untuk the success of his leader. Banyak orang mikir hanya bagaimana dia dipromosikan, bagaimana wilayahnya berkembang, bagaimana asetnya bertambah, bagaimana kedudukannya meningkat. Tapi Daniel committed. Dia bilang kepada Darius, I'm committed for your success. Ya, 100% dia katakan raja tidak boleh rugi. Dan dia commit untuk itu apapun harganya. Yang ketiga dikatakan dia punya distinguished performance. Banyak kali orang bilang, orang itu kelihatannya rohani, tapi kerjaannya tidak beres semua. Ya. Banyak doa, tapi tanggung jawabnya tidak terurus semua. Tidak betul itu. Menurut saya, kalau kita dekat dengan Tuhan, commit dengan Tuhan, maka performance kita harus, we have to perform, no matter what. Kerja keras harus tidak akan puas tanpa high quality. Dan yang keempat adalah attitude. Dikatakan oleh Alkitab dia punya the spirit of excellence. Ada quote yang mengatakan your attitude will determine your altitude. Attitude kita atau sikap hidup kita itu yang menentukan berapa tinggi kita terbang, berdampak di dunia ini. Nah, bagaimana sih kita membangun attitude the spirit of excellence? Yang saya pelajari dari Daniel apa saja. Jadi saya lihat mulai beberapa kamus Alkitab bahasa Ibrani, kata yang dipakai untuk the spirit of excellence bisa ditafsirkan dengan 5 kata ini, atau 5 hal ini. Yang pertama, spirit of excellence, dalam kata Ibraninya itu, artinya bisa diartikan extra mile. Selalu mau mengerjakan lebih daripada yang diminta. Itu seperti yang Tuhan Yesus katakan, kalau diminta bajumu, beri jubahmu. Diminta jalan 1 mile, jalan 2 miles. Selalu ingin lebih daripada ekspektasinya orang, ekspektasinya pemimpin. Kalau itu jadi habit dalam hidup kita, ya, diminta paper 8 halaman, berikan 12 halaman. Diminta berdoa 2 jam, doa 3 jam. Selalu ingin memberi lebih daripada expectation. Create habit of extra mile. Yang kedua, trustworthiness. Artinya trustworthiness itu dapat dipercaya. Ya. Jauh dari cari kepentingan pribadi. Ada hati seorang hamba. Selalu mementingkan orang lain lebih dari dirinya. Dan mendahulukan orang lain. Yang ketiga, blameless. Tidak ada cacat dalam tindakan. Tidak ada blunder. Ya. Nah, kalau kita pernah berbuat apa yang salah di masa lalu, paling tidak kita mengakuinya dan memperbaikinya. Berjalan ke arah yang sebaliknya. Blameless, tidak ada cacatnya. Yang keempat, dependable focus atau undivided attention. Jadi artinya, under my watch, nothing will fall. Dapat diandalkan. Di dalam watch-nya Daniel tidak ada satupun yang kecolongan. Tidak ada yang satupun yang jatuh atau tercecer. Dan yang kelima, the best and the finest result. Preeminent quality. Jadi spirit of excellence, itu kalau kita lihat arti dalam bahasa Ibrani aslinya, bisa dilihat dari 5 aspek ini. Jadi itu Daniel. Sekarang saya belajar dari Darius apa? Darius menjadi raja waktu umur 62 tahun.
dan dia hanya sekitar 2 atau paling lama 3 tahun memerintah. Setelah itu dia mati digantikan oleh keponakannya Raja Kores. Yang pertama, masalah ini muncul pertama kali karena dia tidak mengadakan due diligence. Dia tidak tanya motifnya apa orang-orang ini usul undang-undang seperti ini. Seperti kebanyakan orang lain, kalau dijilat-jilat, ya dipuji-puji, terus langsung mabuk dan lupa segalanya. Ya. Jadi dia lupa bahwa dia harus mengadakan due diligence sebelum mengambil keputusan. Jadi yang pertama, lack of the why question. Motifnya apa usulan ini? Ya. Yang kedua, dia tidak minta nasihat orang yang paling berhikmat di dunia, sahabat yang paling dia kagumi, Daniel. Dia tidak minta nasihatnya Daniel, langsung diputusi. Ya, kita butuh sahabat, kita butuh mentor, kita butuh inner circle untuk memberi pendapat, memberi masukan dalam hidup kita. Ya, saya pernah singgung, saya punya 5 orang mentor yang selalu ikut berdoa saat saya ngambil keputusan. Yang ketiga, dalam setiap keputusan yang kita ambil pasti ada konsekuensinya. Nah, dalam menanggung konsekuensi, ingat, jangan kompromi. Keputusan tetap value based. Menyakitkan memang. Ya, dia berusaha mati-matian membela Daniel, mencoba melepaskan Daniel, but at the end of the day, dia harus bertindak adil. Dia harus bertindak sebagai pemimpin yang berdasarkan value. Ya, dia tidak bisa begitu saja melangkai undang-undang yang dia sudah buat. Jadi value-based leadership. Yang keempat, yang patut digarisbawahi, pada saat itu kejadian, dia tidak menyalahkan orang lain. He displeased with himself. Dia jengkel dengan dirinya sendiri. Kenapa dia tidak mengadakan due diligence? Memeriksa semua datanya dulu. Kenapa dia tidak minta nasihat Daniel sebelum memutuskan? Jadi dia displeased, dia kecewa dengan dirinya sendiri, tapi tidak pernah nyalahkan orang lain pada saat kejadian di ayat yang ke-10 atau ke-11. Dan yang kelima, dia tidak menyerah. Setelah hukuman dijatuhkan, dia mengerjakan apa yang dia bisa. Dia mikirkan, saya tidak tahu apakah dia juga berdoa karena dia mungkin belajar dari Daniel cara memuji Tuhan, ya. Tapi dia kerjakan apa yang dia bisa. Dia tidak menyerah waktu Daniel masuk ke gua singa. Semalaman tidak tidur, semalaman tidak mau makan. Mungkin juga tidak ada mustahilnya bahwa dia juga menyembah dan memuji Tuhan. Nah, sekarang lihat keadaan waktu itu. Sore itu mungkin bukan sore yang terindah dalam hidupnya Daniel. Saya ingin saudara menempatkan hidupmu di posisinya Daniel. Nomor 1, dia dikerjain orang. Ya, tidak adil. Dia tidak punya salah apa-apa, dimasukin lubang singa. Ya. Salahnya dia ya cuma satu, bahwa dia tidak punya salah. Ya. Yang kedua, dia dibetray, dikhianati oleh teman kerjanya sendiri, yang selama ini dia tolong. Dia didik, dia tolong, betray dia. Ya, saya tidak tahu saudara mungkin pernah ngalami diperlakukan tidak adil, unfairly treated oleh pimpinan, oleh siapapun, orang tua saudara, oleh pemerintah, oleh siapapun juga. Ya, mungkin pernah. Daniel ngalami ekstrimnya. Ya, tidak punya salah apa-apa, dihukum mati. Yang kedua, dikhianati oleh orang yang dia pimpin sendiri dengan ketulusan hati. Dia yang mungkin rekomen orang-orang ini pada raja. Tak tahu saya. Tapi dikhianati. Yesus juga pernah dikhianati. Saudara mungkin juga pernah dikhianati. Jadi tempatkan dirimu di posisinya Daniel. Yang ketiga, dia dihina, disrespected, tidak dihormati. Pemimpin yang paling tinggi, waktu orang-orang ini yang adalah bawahannya semua melaporkan dia, sekali lagi dia disebut salah satu orang buangan, ya, dari Yehuda. Bukan disebut sebagai gubernur yang paling berprestasi, bukan. Bukan disebut sebagai orang kedua setelah raja, bukan. Tapi orang buangan.
Kemudian dia menghadapi hukuman mati di gua singa. Dan yang terakhir dia merasa sendirian. Terpisah dari sahabat baiknya yaitu Raja Darius. Ya, tidak ada lagi Sadrah Mesah Abednego di situ, sendirian. Jadi sore itu tiba-tiba paginya dia mungkin ke kantor, semuanya aman, semuanya baik, dia bikin planning, ya, ingin membangun, menolong sahabatnya, membangun timnya, tapi sore itu dia diperlakukan tidak adil, dikhianati oleh teman-teman dan bawahannya, dihina di depan umum, dijatuhi hukuman mati, dan dia sendirian menjalani hukuman itu. Tapi apa yang Daniel kerjakan? Respon pertamanya, 6 ayat 11, begitu dia mendengar, demi didengar Daniel bahwa surat perintah sudah dibuat, yang dia kerjakan apa? Dia pulang ke rumah, naik ke atas loteng, dan berdoa. Itu tempat doanya, tempat dia berinteraksi dengan Roh Kudus selama ini. Dikatakan sejak masa mudanya. Jadi tantangan yang paling berat dihadapi, yang diberi contoh oleh Daniel adalah pergi ke tempat di mana dia sudah biasa bertemu dengan Tuhan. Dia tidak ketemu raja dulu minta penjelasan. Dia tidak marahi anak buahnya yang menghasut raja. Dia tidak coba membela diri. Ya. Dia ke tempat di mana dia biasa bertemu dengan Tuhan. Nah, ini saya ingin sampaikan pada saudara. Dalam keadaan sudah mengalami yang terberat, ya mungkin karena COVID, mungkin karena hal yang lain, ya kerjaan, keluarga, dan yang lain, langkah pertama Daniel perlu ditiru. Langkah pertamanya bukan nangis, bukan komplain, bukan marah-marah, ya, bukan bela diri, bukan cari raja, bukan cari perlindungan ke siapa, pergi ke tempat dia biasa bertemu dengan Tuhan. Lah saudara biasa bertemu dengan Tuhan di mana? Ya, apakah itu di ruang kerjamu? Apakah itu di kamar tidurmu? Apakah itu di mana? Ke situ dulu, itu nomor 1. Ketemu tempat di mana engkau biasa bertemu dengan Tuhan. Ya. Nomor 2, kita lihat bahwa Alkitab berkata sejak mudanya Daniel sudah mengerjakan itu. Jadi habit dalam hidupnya. Dia maintain pertemuan itu dengan Tuhan, ya. Nah, kalau sudah tidak ada kebiasaan bertemu dengan Tuhan, pas keadaan kacau bingung mau kemana. Tapi kalau sudah ada kebiasaan di sini bertemu dengan Tuhan, jam sekian bertemu dengan Tuhan, gampang. Ada masalah sulit, pertama ke sana. Dan yang ketiga, yang dikerjakan Daniel, dia give thanks. Ya, giving thanks to God. Kok giving thanks? Mau dimasukkan ke lubang singa kok giving thanks. Dia mengucap syukur. Karena dia tahu Tuhan sedang menyiapkan sesuatu. Dia tidak pernah ragu akan kasihnya Tuhan. Ya. Dia tidak pernah ragu kasihnya Darius. Dia jalani dengan mengucap syukur. Giving thanks kepada Tuhan. Ya. Bukan langsung minta perlindungan. Bukan langsung marah-marah ke Tuhan. Tapi giving thanks. Mengucap syukur. Itu yang dikerjakan Daniel. Apa saja yang Darius kerjakan untuk Daniel? Daniel ini bukan hanya penasehat, bukan hanya pejabat, tapi sahabatnya Darius. Dibuktikan dengan 6 hal ini. Yang pertama, sepanjang siang sore itu, Darius berusaha sekuat tenaga untuk nolong Daniel. Dia cari cara, dia coba tunda-tunda sampai bisa nolong Daniel. Jadi, tidak setengah-setengah, ya. Kadang-kadang kita bilang sama orang, Oke, I will pray for you, tapi kita doanya sambil lalu. Ya, kita dengar orang mengeluh karena kesulitan ekonomi atau apa, tapi kita mikirnya cuma 5 detik, kemudian tidak terpikir lagi. Tapi sahabat beda. Darius berusaha sekuat tenaga bagaimana Daniel bebas dari hukuman ini. Yang kedua, dia spoke hope. Waktu diantar ke liang singa, Raja Darius berkata, kiranya Tuhan yang kau layani secara terus-menerus akan membebaskan engkau. Kita tidak tahu, ya walaupun Daniel ngucap syukur doanya, tapi dia juga tidak bakal tahu apa yang bakal terjadi di lubang singa. Ya, dia bukan robot, dia mungkin juga ada ketakutannya, dia mungkin juga ada khawatirnya,
Dia juga tidak tahu apakah Tuhan akan nolong dia dengan cara gimana. Apakah dia akan mati di lubang singa? Dia juga tidak tahu. Tidak ada seorang pun di dunia yang menduga bahwa singa itu tidak makan Daniel. Maka raja itu menabur pengharapan. Jadi sahabat tidak hanya berusaha mati-matian untuk sahabatnya, tapi juga selalu menabur harapan. Ya, di saat tidak ada harapan, sahabat menabur harapan. Yang ketiga, empathy. Semalaman dia tidak mau dihibur. Dia mau merasakan susahnya Daniel. Seakan-akan dialah yang di lubang singa itu. Sepenanggungan dengan Daniel. Yang keempat, dia puasa semalaman. Bisa saja dia muji Tuhan karena itu. Yang kelima, dia care deeply. Begitu pagi, ada matahari, langsung cepat-cepat. Nomor satu adalah untuk melihat apakah betul Daniel ditolong Tuhan atau tidak. Dan nomor 6, waktu ketahuan Daniel masih hidup, exceedingly glad. Ikut senang, bersuka cita, share the joy. Banyak orang lihat sahabatnya sukses, dia jadi sedih. Iri, envy. Tapi Raja Darius bersuka cita karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada Daniel. Itu yang saya pelajari dari Daniel pasal 6. Raja Darius memandang Daniel bukan sekedar sebagai pejabat negara atau penasehatnya, tapi sebagai sahabatnya. Sahabat itu ngerjakan apa saja. Mati-matian berusaha membela dia, memberi pengharapan, spoke hope, empathy betul-betul, semalaman puasa, sembahyang untuk dia. Hal-hal yang di share the joy dan care deeply untuk sahabatnya. Apakah sudah memiliki atau pernah memiliki sahabat seperti ini? Seperti Darius. Bukan anggota keluarga, sahabat. Yang mengerjakan seperti yang Darius kerjakan untuk Daniel. Mungkin puasa buat saudara, mati-matian bela saudara, spoke hope every now and then, ya, care very deeply, share your joy, dan segala macam. Kalau ada, ceritakan peristiwa itu, sebutkan namanya, itu ucapan syukur saudara buat dia, sahabat saudara, dan ceritakan bagaimana peristiwanya. Di Daniel pasal 6 ayat 10 dan 11, undang-undang ini dibuat untuk Daniel seorang. Jadi semua mata tertuju pada Daniel, semua nyorotnya ke Daniel semua. Pertanyaannya pertama buat kita adalah, kalau kita di depan kamera, apakah kita jadi orang yang lain dibanding kalau kita tidak di depan kamera? Ya biasanya kalau kita tahu kita sedang conference atau apa, tahu-tahu wajah kita kelihatan, atau di gereja yang modern sekarang, tampil di layar, langsung kita mentulin rambut kita atau gimana gitu ya. Kita aware bahwa kita sedang diperhatikan orang, seringkali kita berlaku berbeda. Daniel disorot oleh semua CCTV, oleh semua mata, di tengah bangsa itu semua pembesar lihat dia, tapi dia tidak berubah sama sekali. Dia pulang ke rumahnya, dia kerjakan apa yang dia sudah kerjakan selama ini. Ya, tidak dikurangi, tidak ditambahi. Jadi buat saya ini ujian, ada 3 hal ujian. Yang pertama ujian integritasnya Daniel. Dia bisa saja, khusus hari ini jendelanya ditutup saja. Atau khusus hari ini jamnya digeser setengah jam doanya. Bisa aja dia kompromi macam-macam. Khusus hari ini doanya di tempat lain atau dan segala macam. Tapi tidak, dia tetap sama. Tidak berubah di depan kamera, di belakang kamera tetap menjadi orang yang sama. Itu yang dia sudah kerjakan selama ini. Tes yang kedua buat Daniel adalah tes courage, keberanian. Karena dia tahu persis, dia pulang ke rumah, undang-undang sudah tidak bisa berubah. Dia tahu kalau dia naik atas sana, orang akan lihat, dan kemudian dia akan menuju ke gua singa. Jadi tes yang kedua bukan hanya tes integritas, tapi tes courage, keberanian. Dan dia lolos di situ, dia tidak berubah sama sekali. Yang ketiga yang diuji saat itu, waktu dia pulang ke rumah, ya, 3 hal yang ada di pikirannya dia. Satu adalah masalah integritas. Akankah saya berubah dengan keadaan seperti ini? Yang kedua,
apakah saya berani tetap hidup seperti yang saya hidupi? Yang ketiga, apa yang Daniel most value? Prioritas hidupnya apa? Persekutuan dengan Tuhan. Dia akan kompromikan itu enggak? Ya, kadang-kadang kita untuk cari selamat kita kompromikan sana sini. Tapi Daniel di belakang kamera, di depan kamera dia orang yang sama. Itu kalau dalam bahasa umum kita sebut sebagai the authentic leader. Nothing to hide, nothing to fake. Pertanyaan saya untuk direnungkan adalah, who are you behind the scene? Kalau saudara di belakang layar, tidak sedang dilihat orang, sedang di kamar sendirian, apakah saudara orang yang berbeda atau orang yang sama? Siapakah saudara pada saat tidak ada yang lihat? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa ada sesuatu yang kita kerjakan, hanya kita kerjakan kalau di depan orang lain? Anything that you fake. Kalau kita pas sendirian, tidak ada yang lihat, kita tidak ngerjakan itu. Ya. Tapi hanya kita buat pas kita di hadapan orang lain, pas di gereja, pas di hadapan orang-orang yang memperhatikan kita. Nanti coba ambil waktu dalam seminggu ini ditulis apa saja yang kita faking dalam hidup ini. Yang kita tampilkan, entah itu senyum kita, entah itu bahasa manis kita, entah apapun juga. Ya, yang muncul hanya pada saat di depan orang lain. Di depan, di rumah sendiri, dengan orang-orang yang biasa lihat kita tidak lihat itu semua. Pertanyaan ketiga, apa yang hanya ada di tempat tersembunyi, di belakang layar, ditulis, diserahkan pada Tuhan dan minta supaya itu bisa dihilangkan semua. Nah, kita tahu betul bahwa Tuhan itu memperhatikan kita 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Tapi seringkali kita tidak sadar itu. Kita pikir, Tuhan kan pemaaf, pengampun dia. Ya, yang penting adalah image kita depan orang lain dan segala macam. Daniel bisa menang sampai umur 85 tahun mengabdi, dipakai Tuhan luar biasa karena dia pemimpin yang otentik. Di depan layar, di belakang layar tetap sama saja. Nothing to hide, nothing to fake. Poin kedua yang mau saya sampaikan sebagai penutup adalah ushering the fulfillment of God's promise. Nah, sekarang saya ingin saudara memikirkan dirimu adalah Darius. 150 tahun sebelum peristiwa ini, Nabi Yesaya pernah bernubuat. Di Yesaya 44, ya, ayat yang ke-28 dikatakan, Kores, dialah gembalaku. Ia akan melaksanakan segala kehendakku tentang Yerusalem. Ia berkata, kota itu akan dibangun lagi. Jadi lebih dari 150 tahun sebelum Kores menjadi raja, sudah ada nubuat dari Yesaya. Yeremia juga bernubuat bahwa orang Israel akan berada di pembuangan 70 tahun. Jadi Daniel yang sudah tua ini mengalami pemerintahan 5-6 raja sebelum ini, Raja Babylon, sudah tua, 81-82 tahun. Tapi 70 tahunnya belum tergenapi. Kira-kira kurang 2 tahun atau 3 tahun lagi baru 70 tahun. Pada saat seperti ini, dia butuh seorang sahabat. Dan Tuhan sediakan Darius sebagai sahabatnya. Ya. Darius bertugas untuk mengawal Daniel supaya dia bisa sampai garis akhir 70 tahun sehingga dia bisa memberi informasi kepada Raja Kores untuk memulangkan orang Israel dan membangun tembok Yerusalem. Jadi ini 2 tahun terakhir ini penting sekali buat Daniel. Dia mungkin sudah capek, dia lelah, dia sudah tua, tapi dibutuhkan karena dia ingin selesai dengan mencapai garis finish, dia bisa menjadi penasihatnya Kores dan kemudian janji Tuhan digenapkan. Nah, buat saya Daniel 6 ini seperti the last 100 yards project. Ya, kalau kita ikut maraton 1000 meter atau 10.000 meter atau bahkan 400 meter, 100 meter terakhir itu penting. Itu saat kita sedang paling capek, tapi justru kita harus habis-habisan
mengeluarkan semua yang ada pada kita, setiap titik keringat, semua energi dikeluarkan supaya sampai garis akhir. Jadi ada istilah the last 100 years, itu artinya all in, semua dikasih semua. Pas capek-capeknya, tapi pas diminta sebanyak-banyaknya. Lah Daniel menghadapi masa seperti itu. Ini motonya semestinya kurang lengkap, ini motonya arminya Amerika. Army adalah the last 100 years of US foreign policy. Jadi semua perundingan, semua diskusi, kalau semua itu gagal, semua yang terakhir maju adalah arminya, dan all out untuk supaya polisinya luar negeri Amerika bisa tercapai. Darius dibutuhkan mendampingi Daniel di the last 100 years, sampai 2 tahun lagi nanti Kores memerintah dan memulangkan orang Israel. Jadi saya duduk di posisinya Darius. Ada Daniel sekarang ada di dunia ini, yang mungkin akan dipakai Tuhan menggenapkan rencananya, janjinya, janji untuk gerejanya, janji untuk kota, janji untuk bangsa, janji untuk dunia. Dia butuh karena kondisinya takut, sendirian, mungkin lemah, tidak ada pengharapan. Ya, dibutuhkan Darius buat Daniel. Nah, saudara, sebagai Darius itu, cari Daniel di sekitar saudara. Yang Darius perlu tahu apa? Satu adalah berdiri atas janjinya Tuhan. Berdoa, baca firman, dengarkan Tuhan, apa janji Tuhan buat gereja ini? Apa janji Tuhan buat keluarga ini? Apa janji Tuhan buat bangsa ini? Apa janji Tuhan buat dunia ini? Berdiri atas janjinya Tuhan. Tuhan pernah berjanji lewat Yeremia, hanya 70 tahun mereka dibuang, akan dikembalikan, tembok Yerusalem akan dibangun lagi. Darius berdiri atas janji Tuhan itu. Yang kedua, discern the time. Dia lihat waktunya tidak lama lagi, 70 tahun itu. Tinggal 2 atau 2,5 tahun lagi. Daniel mungkin sudah capek, sudah tua, renta, lemah. Ya, mungkin sendirian, dikhianati, dia butuh Darius. Darius discern the time. Dan ketiga, dia putuskan untuk walk with Daniel. Nah, saudara, mungkin tadi kita bicara soal kita butuh sahabat. Tapi saya ingin tutup satu hal di sini. Saudara perlu menjadi sahabat buat Daniel zaman ini. Jadi Darius buat Daniel. Ya, jangan hanya kita berpusat, oh saya butuh sahabat, saya butuh orang yang menopang saya butuh pengharapan. Kalau boleh mulai sekarang pikirkan, siapa Daniel di sekitar kita yang Tuhan akan pakai untuk menggenapkan janjinya. Di last 100 yards ini, 100 meter terakhir ini dalam perjalanannya, dia butuh Darius, butuh orang yang speak hope, butuh orang yang mati-matian bela dia, ya, butuh orang-orang yang empathy, yang doa puasa buat kita, yang share our joy. Daniel banyak di sekitar kita yang ketakutan, yang lemah, yang khawatir, yang sendirian. Saudara dan saya adalah Darius. Jadilah sahabat buat Daniel. Mari kita ambil waktu sebentar untuk merenungkan ini. Tutup mata saudara, barangkali Tuhan taruh dalam hatimu janji apa yang Tuhan pernah taruh di hatimu untuk bangsa ini, untuk kotamu, untuk gerejamu, untuk keluarga, atau untuk kelompok pelayanan. Kemudian berdoa, tanya Tuhan siapa Daniel yang perlu didampingi. Jadilah sahabat buat mereka. Kita butuh sahabat, yes, certainly. Jangan jalan sendirian. Saya ingin tantang saudara untuk menjadi sahabat. Mungkin buat orang-orang yang saudara akan menjadi sahabat untuknya, ini adalah 100 meter yang terakhir. Jadi renungkan, kalau saudara tidak punya dan belum tahu, berdoa saat ini, tanya Tuhan siapa Daniel yang untuknya aku harus jadi Darius. Ya, dan mulai doakan supaya engkau menjadi sahabat buat dia. Sahabat yang setia, yang rela berkorban apapun, yang mendoakan, yang speak hope setiap saat, yang empathy, yang share joy, yang care deeply. Minta petunjuk Tuhan kalau sudah belum punya atau belum terlintas. Jadilah sahabat buat Daniel yang akan menggenapkan rencana Tuhan.